Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farshidi Azila dengan NPM 20.0401.00002 akan mempresentasikan tentang pola pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Materi yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, kebudayaan peradaban sudah lebih maju bila dibandingkan dengan Bani Umayyah. Pendidikan baik dari ilmu agama seperti munculnya ilmu tauhid, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Demikian pula dengan pengetahuan umum. Berkembang pula dengan pesatnya seperti filsafat Yunani telah diterima oleh umat pada permulaan Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang dengan sangat pesat sehingga terlahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar di kota-kota sampai di desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan melewati pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman karena cinta akan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya adalah pendidikan Islam dan segala aspeknya. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sempat membawa kejayaan umat Islam pada masanya. Zaman keemasan Islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melahirkan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju besar. Popularitas Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada zaman Khalifah Harun ar-Razi pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kejayaan yang dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk mencapai keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling lebih sekitar 800 orang dokter. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusteran berada pada zaman keemasan. Pada masa ini, negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selanjutnya, tingkat pengajaran pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tingkat pertama adalah tingkat sekolah rendah, namanya khutub sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Di samping khutub, ada pula anak-anak yang belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Adapun pelajaran yang diajarkan meliputi membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok ajaran Islam, menulis kisah orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair atau prosa, berhitung, dan juga pokok-pokok nahwu. Yang tingkat kedua adalah tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan di majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di khutub. Adapun pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, nahwu, sharaf, sejarah, ilmu alam, kedokteran, dan juga musik. Tingkat ketiga adalah tingkat perguruan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir Kairo, di masjid, dan lainnya. Pada tingkat ini, umumnya perguruan tinggi terdiri dari dua jurusan. Jurusan yang pertama adalah jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta kesastraan, dan yang kedua adalah jurusan ilmu-ilmu hikmah atau filsafat. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah Sufah, yang kedua adalah Kutub dan Maktab, yang ketiga adalah Halaqah, yang keempat majelis, yang kelima masjid, yang keenam khan, yang ketujuh ribat, yang kedelapan rumah, yang kesembilan toko-toko buku, yang ke-10 perpustakaan, yang ke-11 rumah sakit, yang ke-12 badiah, padang pasir, dusun tempat tinggal Badui. Pada dinasti Abbasiyah terdapat 3 kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan rendah, yang kedua kurikulum pendidikan tinggi, dan yang ketiga adalah kurikulum setelah berdirinya madrasah. Kurikulum tingkat rendah. Sebelum berdirinya madrasah tidak ada tingkatan dalam pendidikan Islam, tetapi hanya ada satu tingkatan yang bermula di kutub dan berakhir di diskusi halaqah. Tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam di lembaga kutub. Biasanya diajarkan membaca dan menulis di samping Al-Quran, kadang diajarkan bahasa nahwu dan arut. Kurikulum pada tingkat ini bervariasi bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat, karena sebuah kurikulum dibuat tidak akan pernah lepas dari faktor sosiologis, politis, ekonomis masyarakat yang melingkupinya.
kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi bervariasi bergantung pada syekh yang mau mengajarkan para mahasiswa, tidak terkait untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Kurikulum pendidikan tinggi ini dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan ilmu agama dan jurusan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah kurikulum setelah berdirinya madrasah. Pada zaman keemasan Islam, aktivitas-aktivitas kebudayaan pendidikan Islam tidak mengizinkan teknologi dan membatasi ilmu pengetahuan mereka. Mereka menyelidiki setiap cabang ilmu pengetahuan manusia, baik psikologi, sejarah, historiografi, hukum, sosiologi, kesusastraan, etika, filsafat, teknologi, kedokteran, matematika, logika, dan seni arsitektur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.